Selamat pagi saudara. Pembacaan saudara pagi ini diambil dari suratan Yakobus pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, nasihat firman Allah bagi kita pada pagi hari ini yaitu kita harus hati-hati dengan roh iri hati. Karena jika roh iri hati sudah ada, ya maka itu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan kejahatan di dalam kehidupan kita. Saudara, iri hati ini memang ya bisa menjadi bagian di dalam kehidupan setiap manusia. Semua manusia ada rasa iri dalam hidupnya, dan kalau dia tidak dapat menguasai dengan baik, maka dia akan alami kejatuhan yang sangat-sangat menyakitkan. Saudara, kenapa sih seorang bisa iri hati? Ya, saudara, salah satu penyebab iri hati karena kita suka membandingkan diri kita dengan yang lain. Ketika kita membandingkan bahwa kita merasa lebih kurang dibandingkan seseorang, maka kita bisa menjadi iri kepadanya. Ada satu cerita yang tentunya sudah sangat terkenal, di mana seekor burung gagak yang berwarna hitam, ya, dia merasa bulunya hitam sehingga merasa dia tidak menarik, orang-orang tidak suka kepadanya. Lalu dari ketinggian dia melihat seekor angsa berwarna putih mulus, sehingga dia berkata, aduh enaknya kalau aku mempunyai bulu putih seperti angsa. Lalu dia datang kepada angsa, dia katakan, angsa, kamu sangat beruntung karena bulumu putih, ya halus, bagus. Tapi angsa katakan, memang aku buluku putih, tetapi burung kakatuk lebih bagus daripada aku karena dia mempunyai beberapa warna dalam tubuhnya, dalam bulunya. Dia lebih baik, lebih menyenangkan dibanding aku hanya punya warna putih. Lalu dia cari kesempatan untuk berjumpa dengan kakak tua. Dia berjumpa dengan seekor kakak tua yang bulunya warna-warni. Dia datang kata, kakak tua, kamu beruntung sekali. Ya, buluku jelek hitam, tetapi kamu mempunyai bulu yang bagus berwarna-warni, ada merah, ada hijau, ada kuning dan sebagainya. Lalu kakak tua kata, memang buluku warna-warni, tapi aku tidak sebaik dengan burung merak. Merak lebih bagus, dia banyak-banyak dikagumi oleh manusia. Lalu dia cari kesempatan untuk menjumpa dengan merak, dan dia melihat memang merak, ketika merak ini membuka bulunya, ekor yang begitu panjang yang bagus, semua orang kagum bertepuk tangan. Dan satu kesempatan dia menjumpai merak dan dia katakan, merak, kamu sangat berbahagia karena bulumu begitu bagus dan dikagumi oleh banyak orang. Tetapi merak katakan, apalah artinya aku punya bulu yang bagus? Aku hanya di tempat ini saya terkurung, tidak bisa kemana-mana. Sedangkan engkau bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Baru dari situ si gagak menyadari, ya memang dia bulunya jelek, hitam, tetapi dia punya kelebihan itu, dia bisa terbang kemana-mana sesuka hatinya. Saudari kasih oleh Tuhan, ya mari kita harus mensyukuri ya dengan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Semua manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Semua manusia punya hal-hal yang menonjol. Ya, demikian juga saudara pribadi, lepas pribadi, saudara juga punya sesuatu yang dapat dibanggakan jika dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu dengan kuasa kegelapan yang membawa kita kepada rasa iri hati kepada teman kita, kepada saudara kita, ya mungkin kepada kelompok kita. Sebab saudara firman Allah katakan, orang iri hati itu ya bisa membusukkan tulang. Saudara tahu kalau tulang busuk itu ya merupakan satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan lagi. Ya, membuat orang hanya tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau tulangnya sudah busuk, apalagi sudah keropos di dalam tubuhnya, menjadi satu hal yang menuju kepada kematian. Mari saudara, ya Allah menciptakan kita dengan berbagai masalah, dengan berbagai hal-hal untuk kelebihan kita. Oleh karena itu, ya jangan kita iri kepada yang lain. Saudara, ada seorang kakak beradik, yang satu kakaknya seorang jago biola. Dia main konser di gedung-gedung mewah yang terkenal dengan mendapat bayaran yang mahal. Si adik hanya sebagai seorang tukang batu yang bisa menyusun batu-batu untuk membangun sebuah gedung. Saudara, masing-masing punya kelebihan. Walaupun dia jago konser dan dengan biolanya, dia tidak bisa membuat rumah karena dia tidak pandai. Dia hanya pandai memain biola.
Si adik pun dia jago membangun bangunan, bahkan sampai gedung-gedung mewah kalau dia bisa bangun, tapi dia tidak bisa main biola. Jadi saudara, masing-masing Tuhan memberikan ya kemampuan menurut ya pribadi masing-masing. Oleh karena itu nikmatilah ya setiap pemberian Tuhan, nikmatilah ya setiap anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, nikmatilah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-semaksimalnya, sehingga kita dapat menyenangkan banyak orang. Bahkan dengan kepandaian kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 bunyi demikian. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ya gunakan mulut ini untuk mengucap syukur. Ya, bukan untuk bersungut-sungut, bukan untuk memprotes Tuhan, ya bukan untuk melawan Allah, tetapi kita guna untuk memuliakan dengan apa? Ya dengan mulut kita akan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Syukuri setiap anugerah, karunia, talenta yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan pakai itu semua ya untuk kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Mari firman Allah menasihatkan kita pagi ini, buang itu iri hati, tinggalkan. Ya, tetapi kita pakai kehidupan kita ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga kita boleh menjadi alat di dalam tangan yang luar biasa ya menurut rencananya dalam tiap-tiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, ya jalin hari ini dengan sukacita, ya tanggalkan iri hati itu, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.